Baik, kita belajar mengenai bagaimana membuat distribusi frekuensi dengan menggunakan SPSS. Jadi di sini kita lihat ada data jenis kelamin hasil belajar. Ada laki-laki, perempuan, ini nilainya ya. Jadi ada 20 orang. Nah, kita coba membuat distribusi frekuensinya. Nah, pertama tentunya kita buka dahulu SPSS-nya ya. Klik di bawah sini, baru kita cari di mana SPSS kita berada. Nah, di mana ya? Di mana ya? Kok nggak nampak ya? Ini dia. Ini ada SPSS 22. Kita klik. Nah, kita tunggulah terbuka ya, karena ini agak lemot. Dia nggak apa-apa, agak lama dia jalannya ya. Nah, dari ini kita coba membuat tabel distribusinya. Kita coba bentar ya. Ya, jadi supaya gampang memasukkan datanya, kita belah dua layar kita ya. Ini data Excel, ini SPSS-nya. Seperti kita ketahui, kalau kita memulai memasukkan data, buka variabel view. Nah, ada dua jenis datanya di sini. Ini pertama jenis kelamin. Kita ketik, kita singkat aja JK. Nah, JK. Baru kita lihat ada hasil belajar. Kita ketik aja nilai. Nah, di sini jenis kelamin merupakan yang berbentuk faktor. Dan ini desimalnya tidak kita perlukan, kita kecilkan. Kita kliklah yang ini, values. Ini kita klik ya. Kita klik ini, kita kasih dia nilai. 1 itu untuk laki-laki. Kita kasih labelnya. Kita add. Dah. 2 itu untuk perempuan. Kita add. Oke, nah sudah kita bikin values-nya. Kita kembali ke bawah data view. Nah, kita keluar. Pertama berarti kita lihat laki, perempuan, perempuan. Kita bikin 1 enter 2 laki-laki, perempuan, laki. 1 2 1. Baru perempuan, laki, laki, laki. 2 1 1 1 sampai 13 laki. 1 14 perempuan, laki, laki, perempuan. 2 1 1 2 18 sampai 20 laki-laki. 1 1 1. Nah, kita masukkan nilainya. Sebetulnya ini bisa ya, kita kalau angka seperti ini, kalau dia udah di Excel bisa cepat, kita copy saja, kita pastekan dia kemari. Nah, masuk di angkanya. Sekarang kita coba membuat tabel distribusi. Nah, dalam ini biar supaya kelihatan, saya besarkan layarnya ya. Oke, kita buka di sini analise, deskriptif statistik, frekuensis. Kita pindahkan JK dengan nilai ini ke variables.
kita klik display frequency tables, kita klik statistiknya, apa yang mau kita tampilkan, apakah kuartilnya mau kita tampilkan, standar deviasinya mau kita tampilkan. Nah, jadi kalau kita belajar statistik, dispersi ini berarti penyebaran data. Standar deviasi sangat dibutuhkan. Ya. Nah, kita ingin melihat rata-rata ini. Kalau belajar statistik ada namanya ukuran pemusatan. Ini ukuran penyebaran data. Ini namanya ukuran distribusi data. Nah, yang mana yang mau kita centang? Sekali jalan bisa kita hitung semuanya. Nah, kita lihat di sini. Median itu perlu, modus sudah perlu, sum juga perlu. Nah, ini skewness. Ini perlu untuk melihat normalitas data, skewness dan kurtosis ya. Ini sangat perlu. Kita klik continue. Nah, apakah kita butuh buat daftar tabel? Ya, seandainya kita ingin melihat lah tabel bentuk batang, bentuk lingkaran ataupun histogram, ya nggak ada salahnya kita centang aja supaya yang mana mau kita, apakah histogramnya ataukah ini, atau kita buat nan atau bar, atau mau ke pie lingkaran histogram, silahkan saja. Kita buat histogram dengan menunjukkan kurva normalnya, kita centang, cap, dah, kita continue. Nah, apakah lagi kalau dia di SPSS ada bootstrap? Bootstrap ini nanti saya ajarkan ya, ini berguna untuk data nanti. Kita okekan. Nah, kita tutup. Nah, muncullah outputnya di sini, di mana bisa kita lihat kalau saya besarkan. Inilah data-datanya. Nanti coba kalian cari bagaimana mencari data itu normal atau tidak. Tidak perlu dihitung ya. Kita cukup lihat skewness. Skewness ini kita udah tahu ini datanya normal atau tidak ya. Yang ini tentunya tidak perlu dicari, yang ini nilai. Ya. Nanti bisa kalian googling, bisa cari. Inilah yang muncul. Ya. Nah, ini gambar histogramnya. Kalau kita lihat dia di sini untuk jenis kelamin ya ini nggak bisa kita bilang normal. Kalau untuk nilai bisa kita lihat nih kurva normal. Nah, ini berarti datanya tidak normal ya, jelas kelihatan di sini. Nah, jadi itu ya. Kalau secara pakai SPSS gampang, tetapi kalau kita kerjakan itu secara manual, nah ini yang mesti kalian lakukan. Nah, ada dua di situ. Ini saya besarkan supaya kelihatan. Nah, ini yang harus kalian kerjakan, menggambar, menghitung distribusi, membuat gambar, menghitung ukuran pemusatan data, mengukur penyebaran data. Nah, ini semua bisa dilakukan tetapi secara manual dan panjang sekali perjalanannya. Nah, ini ya kita contoh buka dispersi. Nah, ini dispersi topiknya. Kalau dilakukan secara manual, nah inilah dia dihitung, menghitung standar deviasi. Nah inilah dia. Nah kita hitung standar deviasinya supaya bisa kita dapatkan. Nah variannya juga seperti itu ya. Jadi betapa dimudahkan sekali, kita hanya klik hasilnya bisa langsung kita dapat, bahkan gambarnya bisa otomatis keluar, nggak perlu lagi kita membuat hitungan secara manual ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Itulah melakukan distribusi frekuensi
sekaligus belajar central tendensi, sekaligus juga variability dan dispersi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.